Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, memuji zat yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan, memuji zat yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha agung. Sepantasnya lah lisan ini selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengurus kita tanpa henti. Allah mengurus kita selama kita berada di dunia ini, memberikan apa yang kita butuhkan. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di mana salawat yang kita peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis mulianya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi wahidan salatan sallallahu alaihi asru salawatan wa khuttat anhu asru khati'ati wa rufi'at lahu asru darajat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, diampuni dosanya 10 dan diangkat derajatnya 10. Inilah fadilah bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan syafaatnya di akhirat kelak dan kita dikumpulkan bersama di dalam surga Firdaus. Ikhwanu fillah, saudara-saudara seiman, mari kita coba mengenal satu tokoh di mana tokoh ini berperan penting dalam penyebaran agama Islam, berperan penting dalam kejayaan Islam, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dan duka. Tokoh ini adalah bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya di Yastrib bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika itu berkumpullah seluruh manusia yang ada di Madinah menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika itu dia mengatakan kepada seluruh penduduk Madinah, ya ayuhan nas, hai orang-orang, absus salam, tebarkan salam. Dan ini salah satu yang diajarkan kepada kita semua bahwa kita harus menebarkan salam. Dan ada beberapa lagi nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya adalah ketika orang-orang berkumpul di Madinah, di Yastrib itu, maka setiap penduduk Madinah membawakan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawakan hadiah dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu cintanya penduduk Madinah. Namun Ummu Sulaim, yaitu ibu daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, membawa anak yang kecil, yaitu Anas bin Malik. Dan kita tahu Anas bin Malik pada saat itu masih berumur 10 tahun. Dan rambutnya itu poni dia. Jadi ketika dia balik ke kiri, rambutnya bergeser ke kiri. Ketika bergeser ke kanan, rambutnya bergeser ke kanan. Dan masih lugu pada saat itu. Apa kata Ummu Sulaim kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, seluruh penduduk Madinah laki-laki dan perempuan membawakan hadiah untuk Rasulullah. Namun kami tidak punya hadiah ya Rasulullah. Kami hanya memberikan pembantu. Ya ini anak kami Anas bin Malik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira mendengarkan perkataan Ummu Sulaim. Maka diambillah menjadi pembantu. Terus menerus mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyediakan sendalnya ketika keluar rumah, menyediakan air ketika ingin berwudu. Begitulah kehidupan sehari-hari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka satu hari Anas bin Malik disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Anas bin Malik ini. Anas bin Malik ini tidak langsung memberikan apa atau melakukan apa yang disuruhkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dia melihat teman-temannya, jadi dia juga singgah bermain-main. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dalam hatinya, kenapa ini Anas bin Malik belum kembali? Akhirnya Rasulullah coba keluar rumah dan melihat Anas bin Malik bermain sama
anak-anak. Namun apa kata Rasulullah? Ya Unais. Unais ini panggilan kasih sayang. Coba kita perhatikan betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Menyuruh pembantunya, tetapi pembantunya ini tidak melakukan apa yang disuruhkan, malah justru bermain. Tetapi Rasulullah memanggil dengan kalimat kasih sayang, ya Unais. Andaikan kita mungkin sudah marah kepada pembantu kita. Inilah akhlak mulia Rasulullah SAW. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, selama saya bersama Rasulullah, saya tidak pernah mendengar perkataan yang bisa merusak hati saya. Perkataannya selalu lembut dan sopan kepada saya. Begitulah ketika kita menjadi majikan, ketika kita menjadi pimpinan, maka janganlah berkata kasar kepada bawahan kita. Maka Rasulullah SAW juga mendoakan kepada Anas bin Malik, ya Allah, panjangkan umur Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyak harta Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyak anak keturunan Anas bin Malik. Berkahi hidupnya Anas bin Malik. Maka sejarah mencatat Anas bin Malik itu keturunannya sampai 100 orang. Dan yang kita kenal juga Hasan al-Basri rahimahumullah, itu adalah keturunan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka ini pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah Anas bin Malik? Yang pertama adalah pentingnya kita punya pembantu. Pembantu dalam arti yang apa? Pekerjaan kita. Seorang pemimpin tidak bisa mengerjakan semuanya dalam segala pekerjaan. Perlu pembantu untuk mengerjakan hal-hal agar apa? Lancar pekerjaan, mudah pekerjaan. Yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Harus selalu sopan. Walaupun kita berada menjadi pemimpin, harus tetap lembut, tetap sopan kepada bawahan kita. Yang ketiga adalah sering mendoakan sesama manusia. Kita mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang selalu bersama kita. Begitu Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik, mendoakan kebaikan. Maka salah satu amalan untuk menjadi kesuksesan adalah ketika keluar di subuh hari, usahakan orang yang pertama kita lihat, doakan dia. Ketika kita melihat orang tua, ya Allah berikanlah kesehatan, ya Allah berikanlah kesuksesan. Ketika kita melihat seorang pedagang, doakan, ya Allah semoga jual-jualannya cepat laku atau cepat dibeli orang. Pokoknya doakan kebaikan terus. Ketika kita melihat orang lagi anak muda, ya Allah berikanlah dia hidayah, ya Allah bimbinglah dia, ya Allah. Ini. Jadi kita selalu mendoakan orang. Ini pelajaran yang kita bisa ambil. Dan yang terakhir sekali adalah jangan tinggalkan setiap habis sholat fardu baca ayat kursi. Karena ini dalilnya sangat jelas. Kalau Rasulullah SAW, man qara'a ayatul kursi duburu fi kulli sholli maktuban lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ikhwanu fillah, semoga bermanfaat nasihat yang singkat ini. Semoga kita semua akan dikumpulkan di dalam surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.